Baiklah, pada kesempatan kali ini, Maryam diamanahkan untuk bercerita pengalaman Maryam menghafal Al-Quran dan juga tips-tips bagi yang mau memulai menghafal Al-Quran dan juga bagaimana cara mempertahankan hafalan Al-Quran ataupun bagaimana cara murajaah hafalan Al-Quran. Ya, mungkin sebelum Maryam bercerita pengalaman Maryam menghafal Al-Quran, Maryam akan membahas keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat dan dihafal. Allah sendiri yang memberi kemudahan dan pertolongan kepada siapa saja yang sungguh-sungguh ingin menghafalnya. Karena itu, pertanyaan fahal mim muddakir adalah ajakan sekaligus tantangan. Adakah orang yang mau menghafal dan mengambil pelajaran agar Allah membantunya? Makna dimudahkan di sini juga berarti Al-Quran telah dipersiapkan oleh Allah agar bisa melekat di hati, sebagaimana seseorang menyiapkan kendaraan sebelum perjalanan. Artinya, Al-Quran memang diciptakan untuk bisa dihafal dan dijaga. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada kitab suci sebelumnya yang mudah dihafal secara utuh seperti Al-Quran. Umat-umat terdahulu seperti Bani Israel tidak menghafal kitab mereka kecuali sebagian kecil dan orang-orang tertentu saja. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, Allah memberikan keistimewaan berupa kemudahan menghafal Al-Quran, bahkan kepada anak-anak dan juga orang awam. Kemudahan ini bertujuan agar Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri manusia, bukan sekedar dibaca, tetapi dipahami, diingat, dan diamalkan hingga menjadi bagian dari kepribadian. Ayat ini diulang berkali-kali dalam surat Al-Qamar sebagai pengingat dan dorongan kuat, karena setiap kisah umat terdahulu mengandung pelajaran. Pertanyaan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran seakan memanggil hati kita untuk merespon ajakan Allah. Dan juga di ayat lain Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menegaskan bahwa dialah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang menjamin penjagaannya. Yang dimaksud az-zikr dalam ayat ini adalah Al-Quran. Penjagaan Allah mencakup terhindarnya Al-Quran dari penambahan, pengurangan, dan perubahan, baik oleh manusia maupun oleh syaitan. Para ulama menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijaga langsung oleh Allah, tetapi penjagaannya diserahkan kepada manusia. Karena itu, kitab-kitab tersebut mengalami perubahan. Berbeda dengan Al-Quran, Allah sendiri yang mengambil alih penjagaannya, sehingga Al-Quran tetap terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Salah satu bukti penjagaan Allah adalah banyaknya penghafal Al-Quran di setiap zaman. Bahkan, jika ada mushaf yang keliru, kesalahan itu segera diketahui dan ditolak oleh kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dijaga dalam tulisan, tetapi juga dalam hafalan dan hati manusia. Al-Qurtubi juga menyebutkan kisah seseorang Yahudi yang mencoba menguji keaslian kitab-kitab suci. Ia berhasil mengubah Taurat dan Injil tanpa ditolak. Namun ketika ia mencoba mengubah Al-Quran, naskah tersebut langsung dikenali sebagai keliru dan ditolak. Dari peristiwa itu, ia menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar-benar dijaga oleh Allah, dan itulah yang mengantarkannya masuk Islam. Selain menjaga teks Al-Quran, sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini juga bermakna Allah menjaga Nabi Muhammad, baik dari membuat-buat wahyu maupun dari gangguan manusia, sehingga Al-Quran sampai kepada umat dengan sempurna. Dan juga keutamaan menghafal Quran lainnya di dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأن
كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau penolong bagi orang-orang yang setia membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, dua surat yang bercahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah dua tumpukan awan atau dua naungan atau dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Yang keduanya akan membela orang-orang yang rajin membaca keduanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya, membaca, menghafal dan mengamalkannya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian serta tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Di sini Rasulullah menganjurkan kita ya untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat dan pelindung bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis ini secara khusus menyebutkan dua surat panjang Al-Baqarah dan Ali Imran yang disebut Zahrawain karena keduanya penuh cahaya dan kebaikan. Kedua surat ini digambarkan seperti dua awan atau dua kelompok yang membela yang akan hadir di hari kiamat untuk membela orang yang membaca dan mengamalkannya. Bagi seorang penghafal Al-Quran, hal ini menjadi motivasi besar. Setiap ayat yang dihafal tidak hanya menambah pahala di dunia, tetapi juga menjadi pelindung dan saksi di akhirat. Menghafal Al-Quran secara rutin, terutama surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran, berarti menyiapkan diri untuk mendapatkan syafaat dan keberkahan yang luar biasa. Surat Al-Baqarah bahkan memiliki keutamaan khusus. Menghafalnya dan memahami maknanya membawa berkah, ketenangan dan perlindungan dari berbagai keburukan, termasuk ya dari pengaruh jahat atau sihir. Bagi penghafal ini menunjukkan bahwa setiap ayat yang tersimpan dalam hati bukan sekedar hafalan, tetapi menjadi perisai spiritual yang terus bekerja. Bahkan ketika seseorang berada dalam kesulitan, dengan demikian menghafal Al-Quran bukan hanya tentang mengingat kata-kata, tetapi juga menanamkan keberkahan, membangun karakter, dan menyiapkan diri untuk hari kiamat. Hadis ini mendorong kita untuk konsisten dalam membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena setiap ayat yang kita hafal akan menjadi penolong, pelindung, dan saksi bagi kita di akhirat, sekaligus sumber kebaikan yang nyata di dunia.